Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya sudah terdengar jelas? Jelas, Bu. Warahmatullahi Jelas, Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah, Bu. Waalaikumsalam. Oke, kita mulai saja ya. Hari ini seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya adalah jadwal kuis kedua. Aturan presentasinya sama seperti di kuis pertama. Waktu presentasinya itu 10 menit terbagi 2, 5 menit presentasi dan 5 menit tanya jawab. Tapi nanti sesi tanya jawabnya sama seperti kuis pertama kita alihkan ke sesi akhir. Ya, kemudian seluruh anggota kelompok wajib menyalakan kamera ketika presentasi. Nah, tadi saya sebutkan bahwa sesi tanya jawab untuk semua kelompok dilaksanakan di akhir setelah semua kelompok presentasi. Karena kita masih online, sehingga lebih efektif, presentasi dulu semua kelompok, baru nanti kita sesi tanya jawab. Kemudian penilaiannya sama, ketepatan dalam memberikan argumentasi dan memberikan contoh mengenai penerapan aljabar Boolean ya. Kalau yang ini kan untuk yang kuis pertama, belum saya rubah. Jadi ketepatan dalam memberikan argumentasi dan memberikan contoh penerapan aljabar Boolean dalam bidang sistem informasi. Kemudian kemampuan menguasai presentasi dan menjawab pertanyaan. Sekali lagi saya ingatkan, presentasi itu bukan membaca PowerPoint, sehingga Anda harus bisa menjelaskan ke audiens, ke peserta, atau ke teman-teman Anda di kelas Zoom ini untuk dapat memahami apa yang ingin Anda sampaikan mengenai contoh penerapan aljabar Boolean di bidang sistem informasi pada artikel ilmiah yang kelompok Anda pilih. Kemudian sama seperti biasa, ketepatan waktu, jangan sampai membuat waktunya menjadi lebih panjang. Jadi presentasi itu bukan membaca sekali lagi, tetapi menjelaskan dengan tujuan peserta atau teman-teman Anda di kelas ini itu mampu dapat memahami apa yang kelompok Anda ingin sampaikan. Kemudian anggota yang tidak hadir akan diberikan nilai 80% dari hasil presentasinya, dan tidak ada susulan untuk presentasi ataupun kuisnya. Nah, untuk agar lebih efektif kita langsung mulai saja, walau baru 21 orang yang hadir. Kelompok pertama, kelompoknya Ari Algifari, sudah hadir ya? Belum semua, Bu. Iya, Bu. Udah. Tidak di presentasi sesuai dengan yang sudah hadir saja. Kalau saya cek sih tadi sudah hadir semua, tapi mungkin karena koneksi, jadi keluar masuk. Mangga bisa di-share screen kelompoknya Ari. Kemudian kameranya wajib dinyalakan ketika presentasi ya. Udah ada ya, Bu? Sedang proses. Oke, sudah ada. Enggak, bisa dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil artikel ilmiah yang telah kami diskusikan tentang pengaplikasian aljabar Boolean pada sistem informasi geografis. Dengan beranggotakan saya sendiri, Ari Algifari, kemudian Fahri Fauzan, Nuke Putri Samiati, Faisal Deni Aziz, dan Marini. Kemudian masuk saja kita kepada sesi
penyampaian materi yang akan disampaikan kepada pertama pada Nuke Putri. Ya, Kami persilakan. pertama pendahuluan latar belakang penelitian. Dewasa ini perkembangan ilmu geografi di Indonesia berkembang sangat pesat. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor internal dan faktor eksternal. Internal mempengaruhi dari negara Indonesia sendiri yang luas, serta faktor eksternal seperti perkembangan teknologi yang pesat, arus globalisasi, dan pengaruh sosial budaya dari luar. Sistem geografis adalah suatu sistem khusus yang mengelola data-data yang mempunyai informasi spesial bereferensi ke ruangan. Dengan sistem informasi geografis memungkinkan berbentuknya sistem yang mampu mengolah data. Sudah. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Jadi penelitian ini bertujuan untuk memerlukan dan mana. Lanjut, ada data yang digunakan. Yang pertama, N, conjunction, menghasilkan true untuk semua memenuhi query dan kriteria. Daerah dengan tingkat bencana paling minim dan tingkat kesuburan tanah masih tinggi. Lalu yang kedua, OR, untuk semua area yang setidaknya salah satu memenuhi dari query dan kriteria. Daerah dengan tingkat kesuburan tanah paling tinggi atau daerah dengan tingkat polusi udara paling rendah. Lalu ada XOR, exclusive disjunction, menghasilkan ya, memenuhi salah satunya, keduanya. Daerah dengan tingkat bencana alam paling rawan atau dengan polusi udara tertinggi, namun tidak keduanya. Dan yang terakhir, not, negasi, menghasilkan true yang bertemu dengan kriteria dan query pertama, namun tidak pada yang keduanya. Daerah yang menunjukkan tingkat bencana alam paling tinggi, namun tidak dengan polusi udara. Kemudian metode penelitian. Pada sistem informasi geografis, operasi boolean seringkali membawa nama yang mirip, seperti fungsi intersect atau and, union, or, dan erase atau not, merupakan fungsi yang seringkali kita gunakan oleh aljabar boolean dalam sistem informasi geografis. Dan selain itu ada fungsi lain juga yang disebut cookie cutting karena bentuk kriteria atau query kedua memotong dari kriteria yang pertama. Dan analisis kesesuaian yaitu overlay boolean biasanya didahului oleh operasi pemilihan. Misalkan poligon dengan atribut hutan, maka akan dipilih lalu diterjemahkan ke dalam lapisan data dengan informasi true atau false. Selain pada spatial selection juga digunakan sebagai contoh kriteria daerah dengan tingkat pendapatan daerah mencapai 100.000. Maka fungsi buffer diterapkan sebelum fungsi overlay. Metode penelitian. Penggunaan operator boolean dapat dijelaskan dengan mudah menggunakan diagram Venn. Setiap lingkaran pada diagram Venn mewakili kriteria satu yang ada. Dengan membandingkan hubungan antara kriteria atau antar lingkaran, kita dapat menentukan operator boolean yang tepat untuk mengambil kesimpulan, hubungan, dan mengambil data tersebut. Data yang input merupakan kemiringan lahan dan penggunaan lahan. Setelah itu, kita pilih kriteria yang memenuhi, yaitu kriteria kemiringan, lahan, dan penggunaan lahan yang akan di-overlay. Setelah itu, pilih operator boolean. Misalkan, kita akan menentukan daerah dengan kriteria kemiringan lahan lebih dari 30%. Namun juga dengan penggunaan lahan hutan, maka untuk mendapatkan data yang memenuhi kedua kriteria tersebut, akan dipilih operator N. Hitung hamparan, boolean, dan persebaran yang terjadi. Berikut adalah contoh ilustrasinya. Ini adalah contoh ilustrasinya. Ini adalah tahapan analisis penerapan boolean pada sistem informasi geografis analisis kesesuaian untuk habitat serigala. Bisa dilihat.
dan data input berupa kemiringan lahan dan penggunaan lahan. Setelah itu, kita pilih kriteria yang memenuhi, yaitu kriteria kemiringan lahan dan penggunaan lahan yang akan di-overlay. Setelah itu, pilih operator boolean. Misalkan kita akan menentukan daerah dengan kriteria kemiringan lahan lebih dari 30%, namun jika juga dengan penggunaan lahan hutan, maka untuk mendapatkan data yang memenuhi kedua kriteria tersebut akan dipilih operator AND. Hasil dan pembahasan. Penerapan aljabar boolean sangat luas. Dalam hal geografis, seperti sistem informasi geografis menggunakan fungsi dan operator boolean untuk mengambil, mengolah, menyimpan, dan memvisualisasi data sesuai kriteria dan query tertentu. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompoknya Faisal, Marini, dan teman-temannya. Bagi yang lain, jika ingin ada pertanyaan, nanti silakan ajukan di akhir sesi ketika semua kelompok sudah presentasi. Kita lanjutkan dulu untuk presentasi kelompoknya. Kelompok selanjutnya kelompoknya Ella. Sudah hadir kelompoknya Ella? Kelompok Ella? Hadir, Bu. Enggak. Hadir, Bu. Sudah, Bu. Enggak, bisa share screen. Sudah adanya, Bu. Sedang proses. Sudah bisa dimulai. Baik, langsung dimulai saja ya, Bu. Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 dengan beranggotakan Ella Salvia, Gilang Gunawan Ramadan, saya sendiri, Linlin Herlina, Mugi Lugina, Sandi Koyri Rizky, akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai penerapan aljabar boolean dengan bersumber kepada artikel yang telah kami kaji, yaitu Development of Application for Simplification of Boolean Function Using Quine-McCloskey Method, atau pengembangan aplikasi untuk penyederhanaan fungsi boolean menggunakan metode Quine-McCloskey. Baik, selanjutnya. Pertama ada latar belakang. Latar belakang yaitu rangkaian digital merupakan salah satu representasi dari aljabar boolean. Dikarenakan fungsi boolean selalu panjang sehingga rumit untuk membuat rangkaian digital. Fungsi tersebut dapat disederhanakan dengan mencari fungsi lain yang ekuivalen dan lebih efisien, sehingga lebih mudah untuk membuat rangkaian digital dan biaya yang dikeluarkan lebih sedikit. Untuk selanjutnya penyampaiannya akan dilakukan oleh rekan saya, Asandi. Silakan. Baik. Selanjutnya tujuan penelitian. 1. Memenuhi tugas mata kuliah matematika diskrit. 2. Menganalisa penerapan aljabar boolean dari artikel yang kami pilih. Lalu ketiga, mengetahui penyederhanaan fungsi boolean menggunakan metode Quine-McCloskey. Selanjutnya, data yang digunakan untuk memetakan penerapan aljabar boolean dalam artikel yang kami pilih adalah 1. Data fungsi boolean bentuk canonic sum of product.
Yang kedua, data fungsi boolean bentuk kanonik product of sum. Selanjutnya, dilanjutkan rekan saya. Tahapan analisis. Metode penelitian yang dilakukan adalah studi literatur. Metode menyederhanakan yang digunakan adalah dengan menggunakan metode Quine-MC-Kluski dan metode Patrick. Dalam artikel tersebut terdapat sebanyak 6 kali pengujian dengan masing-masing menggunakan data fungsi Boolean. Bentuk kanonik sum of a product dan product of sum. Dari analisis yang dilakukan, didapatkan menggunakan metode Quine-MC-Kluski dalam menyederhanakan fungsi Boolean. Berhasil dibuat dan dapat menghasilkan hasil yang lebih maksimal. Selanjutnya, baik, untuk hasil dan pembahasan ini dapat dilihat dari tabel berikut ada beberapa percobaan, diantaranya dari percobaan pertama sampai ke-6. Nah, ada juga sum of product dari fungsi D, lalu ada hasil, dan ada bentuk bakunya. Variabel non-complement direpresentasikan dengan huruf kapital, sedangkan untuk variabel komplement direpresentasikan dengan huruf non-kapital. Jadi dapat dilihat nilai desimal diubah ke dalam bentuk fungsi variabel dan hasil tersebut dimasukkan ke dalam file. Dari hasil tersebut dapat dilihat yang ini. Dari hasil tersebut dari sigma M 8, 2, 10, 1, 0, lalu 11, 15, 0, dan 14. Dari hasilnya A komplement BCD merupakan minterm dari nilai desimal 8. Lalu AB C komplement D yaitu nilai dari 2. Lalu A komplement B C komplement D 10. ABC D komplement yaitu 1. Lalu ABCD 0. Lalu A komplement B C komplement D komplement yaitu 11. Lalu A komplement, B komplement, C komplement, D komplement yaitu 15. Lalu A komplement, B komplement, C komplement, D yaitu 14. Nah, dari sini terdapat dua minterm yang sama pada percobaan ke-1 yaitu 0. Jadi di sini tidak dituliskan kembali atau hanya diambil satu saja. Sedangkan untuk yang ini bentuk baku diperlihatkan dari keluaran fungsi Boolean dalam bentuk baku dari percobaan ke-1 tadi. Dari hasil tersebut, banyak minterm menjadi lebih sedikit. Dan jika dibandingkan dengan bentuk kanoniknya setelah disederhanakan dengan metode MC-Kluski tadi. Lalu untuk percobaan ke-4 dan sampai ke-6, memperlihatkan hasil dari masukan fungsi Boolean dalam bentuk kanonik yang mana banyak max term menjadi lebih sedikit. Lalu selanjutnya dilanjutkan oleh Ella Sampia. Baik, saya akan menyimpulkan sedikit dari penjelasan keseluruhan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, yaitu aplikasi penyederhanaan fungsi Boolean dengan menggunakan metode Quine-MC-Kluski berhasil dibuat untuk menyederhanakan fungsi Boolean. Aplikasi tersebut dapat menyederhanakan fungsi Boolean lebih maksimal dari penelitian terdahulu, serta dapat menerima masukan fungsi Boolean dalam bentuk kanonik product of sum dan dapat menerima masukan minterm atau maxterm yang sama. Mungkin cukup sekian singkatnya presentasi dari kami. Lanjut di sesi berikutnya untuk pertanyaan. Terima kasih. Oke, terima kasih ya kelompoknya Gilang, Sandi, dan teman-temannya. Untuk yang ingin bertanya ke kelompok ini nanti silahkan ajukan di akhir sesi setelah semua kelompok sudah presentasi.
kita lanjutkan dulu presentasi selanjutnya ke kelompoknya Felix. Kelompoknya Felix. Felix Fitriani. Kelompoknya Felix Fitriani, kemudian Hani. Sarah ya, Iman. Enggak, bisa dimulai. Siapa yang sedang berbicara? Suaranya tidak terdengar. Ibu, maaf ini lupa belum dinyalain. Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengenai aplikasi aljabar boolean dalam pengaturan palang pintu kereta api yang disusun oleh kelompok 4 dengan anggota Felix, Fitriani, Hani, Iman, dan Sarah. Baik, untuk yang pertama, mengenai latar belakang penelitian, kereta api merupakan salah satu alat transportasi darat yang sering digunakan. Dapat diketahui kecelakaan yang melibatkan kereta api masih sering terjadi disebabkan oleh berbagai macam hal. Salah satunya diakibatkan oleh palang pintu pengaman kereta api. Oleh karena itu, kami akan melakukan pembahasan penerapan aljabar boolean yang merupakan salah satu subbab dalam mata kuliah matematika distrik untuk pengaturan palang pintu kereta api guna mengatur lalu lintas agar kereta api bisa lewat terlebih dahulu dan meminimalisir kecelakaan akibat kendaraan yang sering menerobos kereta api. Selanjutnya itu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menghindari terjadinya kecelakaan akibat tabrakan antara kereta api dengan kendaraan lain atau berjalan kaki yang sedang melintas. Kedua, untuk meminimalisir kecelakaan akibat kendaraan yang sering menerobos rel kereta api. Ketiga, untuk memberikan rasa aman bagi siapa saja yang ingin melintas jalur kereta. Keempat, untuk memberitahu jika ada kereta yang ingin melintas. Selanjutnya, slide-nya nggak bergerak ya? Ini Bu, lagi loading. Coba di-enable dulu, terus dicoba lagi bergerak atau enggak. Udah ya Bu, di sini udah gerak slide-nya. Di sini nggak bergerak, di yang lain bergerak nggak? Ada yang nggak bergerak? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Di sini juga enggak, Bu. Enable editing-nya diklik dulu, coba. Di file yang dibukanya. Coba dipindah, gerak nggak?
Ya, sudah bergerak, mangga dilanjutkan. Yang pertama adanya metode studi pustaka. Metode ini dapat digunakan untuk mendukung data yang telah didapat dengan mencari dan membaca referensi buku, jurnal, e-book yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis ambil. Lalu selanjutnya ada metode observasi. Metode ini merupakan cara pengumpulan data secara langsung dengan mengamati objek penelitian dari sejumlah individu dalam jangka waktu yang bersamaan, sehingga mampu melakukan pengamatan terhadap palang pintu kereta api. Selanjutnya adanya metode wawancara dengan melakukan tanya-jawab secara langsung di lokasi untuk mendapatkan hasil penelitian. Selanjutnya, selanjutnya adanya tahap metode penelitian atau tahap analisis. Pada tahap analisis, kami menggunakan ilustrasi, di mana ada dua ilustrasi. Yang pertama adalah ilustrasi hanya terhadap palang pintu, dan ilustrasi terhadap palang pintu dan kereta api. Sebagai ilustrasi, akan dimisalkan terdapat dua buah input berupa sensor. Misalkan adanya S1 dan S2 yang terdapat pada samping kanan dan kiri palang pintu kereta. Sensor tersebut dapat bernilai true dan menunjukkan warna hijau atau bernilai false dan menunjukkan warna merah. Sehingga kedua sensor tersebut, di mana S1 dan S2 hanya dapat merespon jika yang lewat di depannya adalah kereta api. Selanjutnya, lalu adanya hasil dan pembahasan. Terdapat beberapa cara penerapan aljabar boolean yang dapat digunakan untuk mengatur palang pintu kereta api, di mana ada kondisi palang pintu gerbang OR. Gerbang OR menghasilkan output yang bernilai true. Jadi, jika lokomotif melewati sensor pertama, maka sensor pertama yang dilewati tersebut akan langsung bernilai true, sehingga output dari gerbang OR adalah true dan palang pintu akan menutup secara otomatis. Sebaliknya, jika bagian belakang kereta meninggalkan sensor terakhir yang dilewati, maka output dari gerbang OR adalah false. Selanjutnya adanya kondisi palang pintu gerbang N menghasilkan output yang bernilai true, di mana jika palang pintu dapat diatur untuk menutup jika hasil dari S1 dan S2 menggunakan gerbang N bernilai false. Jadi, jika lokomotif melewati sensor pertama, maka sensor pertama yang dilewati tersebut akan langsung bernilai false. Dan output dari gerbang N dan false akan menutup secara otomatis. Sebaliknya, jika bagian belakang kereta meninggalkan sensor terakhir yang dilewati, maka output dari gerbang N adalah true dan palang pintu akan terbuka kembali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ima. Baik, untuk kondisi palang pintu gerbang NOR. Gerbang NOR menghasilkan output yang bernilai true jika dan hanya jika kedua output bernilai false. Maka dapat dimisalkan kedua sensor tersebut, yaitu S1 dan S2, diinisialisasi dengan nilai false dan lampu sensor menunjukkan warna merah. Next slide. Kemudian, kondisi palang pintu gerbang NAND. Gerbang NAND menghasilkan output yang bernilai true jika salah satu atau kedua input bernilai false. Maka dapat dimisalkan kedua sensor tersebut, yaitu S1 dan S2, diinisialisasi dengan nilai true dan lampu sensor menunjukkan warna hijau. Kemudian, kondisi palang pintu gerbang XOR. Gerbang XOR akan menghasilkan output true jika kedua input memiliki nilai yang berbeda. Maka dapat dimisalkan kedua sensor tersebut, yaitu S1 dan S2, diinisialisasi dengan nilai false dan
lampu sensor menunjukkan warna merah. Lanjut. Kemudian penjelasan yang ini akan dilanjutkan oleh Felix. Selanjutnya, pembahasan mengenai kondisi palang pintu gerbang eksklusif NOR, yaitu gabungan dengan eksklusif OR dengan NOR. Kondisi kereta pertama dengan sensor ke-1 bernilai true, lalu sensor 2 true juga. Dengan kondisi pintu S1 himpunan S2 berkomplement atau S1 komplement dot S2 komplement dengan kondisi pintu membuka. Kedua, false, true, kondisi pintu menutup. Ketiga, false, false, kondisi pintu menutup. Keempat, true, false, kondisi pintu menutup. Kelima, true, true, kondisi pintu membuka. Jadi, apabila kedua sensor tersebut bernilai true yang berwarna hijau, maka kondisi pintu akan membuka. Apabila salah satu pintu terdapat sensor false, akan ditandakan warna merah, yaitu kondisi pintu akan menutup. Boleh di next. Jadi kesimpulan pada artikel ini menerapkan materi aljabar Boolean dengan implementasi pengaturan palang pintu pada kereta api. Kereta api didesain untuk berjalan di atas rel yang bebas hambatan. Dengan kata lain, jika ada rel kereta api yang bersilangan dengan jalur kendaraan lain, maka kereta api akan mendapatkan prioritas terlebih dahulu dengan cara memberhentikan kendaraan lain yang sedang melintas. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompoknya Felix dan teman-temannya. Nanti di akhir ya. Kita lanjutkan dulu untuk presentasinya ke kelompoknya Fadia, Indra, kemudian Rizky, Nisa, dan Andre. Mangga, bisa dimulai kalau sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Andri, Fadia, Indra, Rizky, dan Nisa. Kami akan menjelaskan artikel ilmiah yang telah dianalisis, yaitu aplikasi aljabar Boolean pada sistem digital. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Pada zaman modern ini, mulai banyak dikembangkan sistem saklar yang masukannya tidak dilakukan secara manual oleh manusia, tetapi membaca kondisi lingkungannya. Penggunaan saklar adalah salah satu contoh penerapan aljabar Boolean dalam sebuah sistem rangkaian di mana kondisi hidup dan matinya sistem ditentukan oleh pengguna. Aljabar Boolean membantu memudahkan pengendalian dasar pada suatu teknologi. Tujuan dari penelitian ini yaitu satu, untuk mengetahui apa itu sistem digital. Yang kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan aljabar Boolean pada sistem digital. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui apa contoh aplikasi aljabar Boolean pada sistem digital. Yang selanjutnya ada metode penelitian. Data yang digunakan. Sistem digital menggunakan operan-operan yang sama dengan yang digunakan pada aljabar Boolean. Dalam praktiknya, sistem digital menggunakan gerbang yang menjadi operan dalam sistemnya. Gerbang-gerbang ini yang nantinya akan menentukan apakah keluaran-keluaran sudah dapat diberikan hanya berdasarkan kondisi masukannya. Yang selanjutnya ada sistem digital, tahapan analisis.
Sistem digital adalah sistem elektronika yang dalam prosesnya mengolah nilai-nilai diskrit. Sistem digital sangat sering menggunakan elemen-elemen logika. Sistem digital menjadi terobosan dalam menangani input yang berupa kontinu. Sistem digital dapat merubah nilai yang tidak teratur dalam bentuk diskrit atau digit-digit angka. Sistem digital dimodelkan dengan gerbang logika. Terdapat 3 gerbang logika dasar pada sistem digital, yaitu yang pertama gerbang N. Seperti di gambar, gerbang ini mengoperasikan input biner dengan operator perkalian. Misalkan terdapat input A dan B, gerbang akan menghasilkan output AB dan jika A dan B bernilai 1 atau true. Lalu yang kedua ada gerbang OR. Gerbang ini mengoperasikan input biner dengan operator penjumlahan. Misalkan terdapat input A dan B, gerbang akan menghasilkan output A plus B jika setidaknya salah satu dari A atau B bernilai 1 atau true. Yang ketiga ada gerbang NOT. Gerbang ini mengoperasikan input biner dengan operator komplement. Misalkan terdapat input A, gerbang akan menghasilkan A komplement jika A memasuki gerbang tersebut. Dan next. Selain gerbang-gerbang dasar tersebut, terdapat beberapa gerbang turunan yang dipakai dalam sistem digital. Di antaranya ada yang pertama ada gerbang NAND. Gerbang ini mengoperasikan input biner dengan operator gabungan, komplement, dan perkalian. Misalkan terdapat input A dan B, gerbang akan menghasilkan A kali B komplement jika setidaknya salah satu dari A atau B bernilai 0 atau false. Yang kedua ada gerbang NOR. Gerbang ini mengoperasikan input biner dengan operator gabungan, komplement, dan penjumlahan. Misalkan terdapat input A dan B. Gerbang akan menghasilkan A plus B komplement jika A dan B bernilai 0 atau false. Yang ketiga ada gerbang XOR atau EOR. Gerbang ini akan menghasilkan nilai 1 atau true jika A dan B memiliki nilai yang berbeda satu sama lain. Yang keempat ada gerbang XNOR atau ENOR. Gerbang ini akan menghasilkan nilai 1 atau true jika A dan B memiliki nilai yang sama atau sama-sama 1 atau sama-sama 0. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Hasil dan pembahasan. Pembahasan salah satu aplikasi aljabar boolean pada sistem digital adalah penggunaan peta Carnot untuk menentukan fungsi segmen pada 7 segmen. 7 segmen adalah alat elektronik yang dipakai untuk menampilkan angka melalui kombinasi-kombinasi segmennya. Masing-masing segmen akan menyala sesuai dengan masukan biner yang diterima oleh gerbang logika pada sistem digital 7 segmen tersebut. Misalkan terdapat 7 segmen yang merepresentasikan bilangan 0 sampai 9 yang menerima masukan biner sebanyak 4 bit. Masing-masing bit direpresentasikan dengan W, X, Y, dan Z. Terurut dari most significant bit hingga less significant bit. Dibuat peta Carnot untuk masing-masing segmen untuk mendapatkan fungsi keaktifan segmen. 1 melambangkan bahwa segmen aktif, sedangkan 0 melambangkan bahwa segmen tidak aktif. Perlu diperhatikan bahwa kondisi don't care yaitu kondisi saat masukan bit melebihi 9, 1010 sampai 1111. Dianggap sebagai kondisi yang tidak akan memiliki keluaran sehingga dilambangkan dengan 0. Berikut merupakan tabel dari peta Carnot untuk menentukan fungsi segmen pada ketujuh segmen tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian di sini ada hasil segmen dari 7 segmen tersebut. Nah, seperti dalam pembahasan di atas, kita bisa lihat masing-masing bit direpresentasikan dengan W, X, Y, dan Z. Kemudian di sini juga OR dan NOT.
Kemudian coba slide-nya di next. Kesimpulan, aljabar Boolean merupakan dasar dari sistem digital. Sistem digital pada umumnya menggunakan gerbang logika untuk melakukan proses-proses yang dibutuhkan sebagai representasi operasi logika pada aljabar Boolean. Sistem digital hanya mengeluarkan dua macam nilai, yaitu 1 dan 0, sama dengan aljabar Boolean. Dengan true dan false. Ini mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompoknya Nisa dan teman-temannya ya. Kita lanjutkan untuk presentasi kelompok selanjutnya. Kelompoknya Rio Akmal, kemudian Siti Halimah, Syahrul, dan Yola. Akilah. Rio, kemudian Siti Halimah, sudah ada? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman akan mempresentasikan materi mengenai penerapan logika Boolean dalam program permintaan barang berbasis web dengan beranggotakan Akilah, Rio, dengan saya sendiri Siti Halimah, Syahrul, dan Yola. Adapun pendahuluannya dan latar belakang. Next. Latar belakang, dalam era yang serba modern seperti saat ini, media-media untuk menunjang kegiatan belajar mengajar sangat berpengaruh dalam meningkatkan pemahaman siswa, khususnya dalam mata pelajaran matematika. Dengan bertambahnya media teknologi, pembelajaran matematika yang dulu terlihat abstrak dan susah dimengerti siswa sekarang dapat lebih maksimal. Next. Di slide A. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau library research, yaitu dengan mengkaji, meneliti, dan menyelidiki serta mempelajari karya-karya ilmiah yang disajikan dalam bentuk makalah-makalah atau artikel yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya akan dibacakan oleh Asharul. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dan pembahasannya. Mohon maaf, sebelumnya saya nggak bisa on cam, soalnya komputer saya belum dipasang webcam, jadi masih belum bisa on cam. Ya, Mangga. Ya. Aljabar Boolean merupakan aljabar yang berhubungan dengan variabel-variabel biner dan operasi-operasi logik. Variabel-variabel diperlihatkan dengan huruf-huruf alfabet dan 3 operasi dasar dengan AND, OR, dan NOT atau komplement. Fungsi Boolean terdiri dari variabel-variabel biner yang menunjukkan fungsi, suatu tanda sama dengan, dan suatu ekspresi aljabar yang dibentuk dengan menggunakan variabel-variabel biner. Konstanta-konstanta 0 dan 1, simbol-simbol operasi logik, dan tanda kurung. Suatu fungsi Boolean bisa dinyatakan dalam tabel kebenaran. Suatu tabel kebenaran untuk fungsi Boolean merupakan daftar semua kombinasi angka-angka biner 0 dan 1 yang diberikan ke variabel-variabel biner dan daftar yang memperlihatkan nilai fungsi untuk masing-masing kombinasi biner.
Aljabar boolean mempunyai dua fungsi berbeda yang saling berhubungan. Dalam arti luas, aljabar boolean berarti suatu jenis simbol-simbol yang ditemukan oleh George Boolean untuk memanipulasi nilai-nilai kebenaran logika secara aljabar. Dalam hal ini, aljabar boolean cocok untuk diaplikasikan dalam komputer. Di sisi lain, aljabar boolean juga merupakan suatu struktur aljabar yang operasi-operasinya memenuhi aturan-aturan tertentu. Kemudian menurut Elliot Mendelssohn, definisi aljabar boolean adalah sebagai berikut. By a Boolean algebra, we mean a set B together with two binary operations and on B, a singularity operations on B, and two specific elements 0 and 1 of B, such that the following axiom hold. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Yola. Silakan. Operasi biner adalah pengerjaan terhadap dua elemen suatu himpunan sehingga menghasilkan elemen tunggal yang juga merupakan elemen himpunan itu. Hukum komutatif menunjukkan bahwa urutan penambahan dan perkalian tidaklah penting. Dengan perkataan lain, diperoleh jawaban yang sama bila menambahkan X terhadap Y maupun Y terhadap X. Demikian pula, jawaban yang sama diperoleh bila mengalihkan X dengan Y maupun Y dengan X. Hukum distributif menunjukkan bahwa suatu ekspresi boolean dapat diperluas dengan mengalihkan trim demi trim seperti dalam aljabar biasa. Hukum ini juga mengandung pengertian bahwa suatu ekspresi boolean dapat difaktorkan. Selanjutnya. Next up. Udah pindah belum saja? Dalam pembuatan program permintaan barang terhadap berbagai macam permintaan-permintaan logika sederhana yang disusun secara kompleks agar menjadi suatu kesatuan yang nantinya digabungkan dengan gambar-gambar untuk membuat desain yang lebih indah. Berfungsi atau tidaknya sebuah program nantinya kembali kepada benar atau salah logika yang digunakan. Software yang saya gunakan merupakan software permintaan barang. Berikut ini adalah permintaan-permintaan yang terbentuk dari logika boolean dalam program tersebut. Pertama, dalam menu login. Menu registrasi merupakan menu awal yang digunakan untuk mendaftar pada web permintaan barang yang nantinya dapat digunakan untuk melakukan pemesanan dengan skrip program. Selanjutnya dilanjutkan sama Rio. Kedua, menu pemesanan barang. Menu pemesanan barang muncul setelah kita berhasil melakukan login dengan user yang sudah diregistrasi dan sesuai dengan hak masing-masing, admin, editor, atau viewer. Dalam menu pemesanan barang, terdapat berbagai tombol yang mewakili barang yang akan kita pesan. Di sini membuat tentang software permintaan tuner printer dari PT Mitra Usaha Abadi dengan tampilan skrip. Kesimpulan, logika matematika merupakan ilmu yang membawa manusia menuju kemajuan teknologi. Berdasarkan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa perintah dasar dari pembuatan sebuah program adalah ilmu logika matematika. Dengan mengaplikasikan ilmu yang terdapat pada materi logika matematika, manusia dapat menciptakan program-program yang canggih di dalam komputer.
Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke kelompok terakhir. Presentasinya sebelum sesi tanya jawab, kelompoknya Fikri, Hafiz, kemudian Ramadan, Denny Darmawan, dan Teguh Pangeran Juang. Enggak bisa di-share screen-nya. Bisa dimulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kelompok kami akan mempresentasikan penggunaan aljabar boolean dalam menganalisis kegagalan pada poultry analysis. Yang beranggota kelompok Denny, Teguh, saya, Hafiz, dan Ramadan. Pendahuluan, sistem merupakan suatu ruang yang dibatasi aturan dan mempunyai karakteristik tertentu. Dalam penerapannya, sistem tidaklah selalu sempurna. Ketidaksempurnaan sistem terjadi karena adanya kegagalan di beberapa komponen sistem yang tidak diinginkan. Ini dapat diminimalkan dengan mencari penyebab kegagalan. Pada konsep teori graph tidak berarah dan tidak mengandung sirkuit. Sedangkan poultry merupakan gambaran dari suatu fungsi logika yang menunjukkan hubungan antara kejadian puncak yang dalam hal ini adalah kegagalan pada sistem dengan penyebab kegagalan. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Tinjauan pustaka. Aljabar boolean. Definisi 2.1.1. Misalkan B adalah himpunan yang didefinisikan pada dua operasi biner plus dan sebuah operasi unary yang dinotasikan. Misalkan 0 dan 1 menyatakan dua elemen yang berbeda dari B, maka B 0,1 disebut aljabar boolean jika aksioma berikut berlaku untuk setiap elemen A, B, C dari himpunan. Hukum komutatif. A plus B sama dengan B plus A. B, A bintang B sama dengan A. Hukum komutatif. A plus B sama dengan B plus A. B, A bintang B sama dengan B bintang A. Hukum distributif. A plus B dalam kurung B bintang C sama dengan A plus B dalam kurung A bintang C. B, A bintang dalam kurung B plus C sama dengan A bintang B kurung tutup tambah dalam kurung
A plus C. Bintang A, bintang C. Hukum identitas. A plus 0 sama dengan A. B. A bintang 1 sama dengan A. 4. Hukum komplement. A plus A sama dengan 1. B. A bintang A sama dengan 0. Definisi 2.1.2. Johnson, Boug, 2001. Ekspresi boolean pada simbol kali 1, xn, didefinisikan secara berulang sebagai 0,1, x1, dan xn. Adalah ekspresi boolean. Jika x1 dan x2 adalah ekspresi boolean, maka dalam kurung x1 plus x2 dan x1 bintang adalah ekspresi boolean. Jika x adalah ekspresi boolean, maka simbol x sama dengan xn sering ditulis x sama dengan x dalam kurung x1, xn, dan kurung tutup. Selanjutnya akan diteruskan oleh Rama. Diteruskan oleh Rama. Yang selanjutnya, teorema 2.1.1, misalkan B sama dengan S plus kali pangkat dan 0,1 adalah suatu aljabar boolean dan A, B, C merupakan S memenuhi sifat sebagai berikut. 1. Hukum idempotent. Johnson-Boug. Yang pertama, A plus A sama dengan A kali A sama dengan A. Yang kedua, asosiatif. Yang pertama, A plus B plus C sama dengan A plus B plus C. A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Yang selanjutnya, yang ketiga, hukum bounds. A plus 1 sama dengan 1, A kali 0 sama dengan 0. Hukum absorpsi. Yang pertama, A plus A kali B sama dengan A kali A plus B sama dengan A. Hukum De Morgan untuk aljabar boolean. A plus B pangkat 1 sama dengan A pangkat 1 kali B pangkat 1. A kali B pangkat 1 sama dengan A pangkat 1 tambah B pangkat 1. Yang selanjutnya, hukum involusi A kuadrat sama dengan A. Hukum 0 dan 1. 0 kuadrat sama dengan 1 kuadrat sama dengan 0. Yang 8, A ditambah A kuadrat dikali B sama dengan A plus B. Yang kedua, A kuadrat dikali A plus B kuadrat sama dengan A plus B kuadrat. Selanjutnya, prinsip dualitas. Misalkan B, suatu ekspresi boolean A dikatakan sebagai dual dari B jika pernyataan A diperoleh dengan cara mengganti kali dengan tambah, plus dengan kali, 0 dengan 1, dan 1 dengan 0, dan membiarkan operator komponen tetap apa adanya. Jika A disebut sebagai dual dari B, maka dapat ditulis A sama dengan B.
Selanjutnya, gerbang logika. Gerbang logika digambarkan sebagai mesin yang memuat satu input atau lebih dari tempat suatu output. Ada dua jenis gerbang logika pada aljabar boolean, yaitu gerbang logika dasar yang terdiri dari AND, OR, dan NOT, serta gerbang logika kombinasi yang merupakan turunan dari gerbang logika dasar yang terdiri dari NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Selanjutnya, tabel kebenaran gerbang logika dasar dan kombinasi gerbang logikal bisa dilihat sebagai berikut. Selanjutnya, fault tree analysis. Fault tree menunjukkan hubungan antara kegagalan pada sistem dan penyebab kegagalan pada sistem. Suatu fault tree disesuaikan dengan kejadian puncak yang merupakan kegagalan dari suatu sistem. Kejadian puncak ini membentuk cabang berupa kejadian-kejadian yang memberikan kontribusi untuk terjadinya kejadian puncak. Cabang ini akan berhenti jika semua kejadian-kejadian yang menuju kejadian puncak sudah lengkap. Pada fault tree terdapat simbol-simbol yang menunjukkan hubungan dari suatu kejadian yang diperlukan untuk terjadinya kejadian puncak. Simbol-simbol yang mendeskripsikan hubungan yaitu 1. Gerbang AND merupakan suatu N menunjukkan suatu kondisi di mana semua kejadian di bawah gerbang, kejadian input, ini harus memberikan andil untuk kejadian di atas gerbang, kejadian output. Dengan kata lain, kejadian output akan terjadi jika semua kejadian input terjadi secara serentak. Yang kedua, gerbang OR menunjukkan suatu kondisi di mana satu atau beberapa kejadian di bawah gerbang, kejadian input menuju kejadian di atas gerbang, kejadian output. Dengan kata lain, kejadian output akan terjadi jika hanya satu atau beberapa kejadian input terjadi. Sedangkan simbol yang menunjukkan suatu kejadian yaitu yang pertama, persegi panjang merupakan bangunan blok yang utama untuk tree analitik. Yang kedua, lingkaran menunjukkan kejadian dasar pada tree, terletak di bawah deretan bertingkat dari tree. Yang ketiga, belah ketupat mengidentifikasikan bagian kejadian yang tidak berkembang, kejadian yang tidak sepenuhnya dibangun karena kekurangan informasi. Yang keempat, elips menunjukkan suatu kejadian khusus yang hanya dapat terjadi jika kejadian-kejadian tertentu terjadi. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Teguh. Sekarang hasil dan pembahasan minimal cut dan minimal budget. 1. Fault tree menyediakan informasi yang bernilai tentang kemungkinan kombinasi dari kejadian gagal yang dapat menghasilkan kegagalan pada kejadian puncak. Mempresentasikan fault tree ke dalam persamaan boolean bertujuan untuk menentukan minimal cut set dan minimal cut set. Minimal cut set menunjukkan kejadian gagal, sedangkan minimal cut set menunjukkan kejadian gagal yang tidak terjadi. Minimal cut set merupakan kombinasi kecil dari kejadian dasar yang menyebabkan kejadian puncak terjadi. Penentuan minimal cut set dari fault tree menggunakan aturan boolean dapat dilihat pada mengonstruksikan minimal cut set dari fault tree gambar 311 yang bisa dilihat sebagai berikut. Aplikasi fault tree pada satu contoh kasus. Pada suatu perjalanan jalan mesin Bukit Tinggi menggunakan kapal dan bis. Waktu tibanya terkadang tidak bisa diprediksi. Jika tibanya malam hari, maka masalah yang akan dihadapi adalah susah menemukan angkutan umum akibat jalan kaki ke rumah. Sehingga harapannya, ketika sampai di Bukit Tinggi tidak saat malam hari. Untuk membuat perencanaan supaya sampai ke Bukit Tinggi tidak malam hari, maka dapat dilakukan dengan menganalisa apa saja yang bisa menghambat atau memperlambat dan bisa memperlancarkan dalam perjalanan. Satu adalah menentukan kejadian puncak. Kejadian puncak pada masa ini tiba di Bukit Tinggi malam hari. Kedua adalah menentukan penyebab kejadian. Faktor-faktor yang bisa memperlambat perjalanan ke Banjarmasin Bukit Tinggi adalah kapal terlambat sampai di pelabuhan Trisakti, antrian penumpang yang panjang di Trisakti, kapal kesusahan melewati muara Barito, kapal terlambat sampai di pelabuhan Semarang,
Selamat sampai di terminal Pulau Gadung. Selamat mendapatkan bis malam tujuan Pulau Gadung. Turun dari kapal memerlukan waktu yang lama. Selamat mendapatkan tiket bisa Lampung Jaya, Gudang Jaya untuk jam keberangkatan sebelum jam 12. Pengecetan sepanjang perjalanan Jakarta Merak. Selamat sampai di pelabuhan penyeberangan di Merak. Antrian penyeberangan di Merak. Nama waktu penyeberangan di Merak Bakauheni. Lambatnya sampai di Bakauheni. Macet di beberapa kota di Sumatera. Pertinggalan bis yang lama. Melewati pasar di pusat kota. Kebocoran. Nunggu penumpang pada saat pemberhentian. Gantian bis yang lama diambil akhir perjalanan. Bis yang diterbangkan tidak hanya tujuan Bukit Tinggi tapi juga kota lain di Sumatera Barat. Negosiasi supir bis sebelum pergantian bis. Kapal terlambat di pelabuhan sebelum Banjarmasin. Bis terlambat sampai Bukit Tinggi. Kapal terlambat sebagai berangkat dari Trisakti. Tahap 3. Menentukan level kejadian. Pada tahap ini perjalanan dipisah menjadi 2 tahap perjalanan. Pertama menggunakan kapal dan kedua menggunakan bis. Tahap 4 menentukan simbol hubungan kejadian yang mau dipakai. Tahap 5 adalah menggratusi Fortli. Kursi Fortli dapat dilihat pada gambar 321 yang bisa dilihat sebagai berikut. Evaluasi Fortli adalah E sama dengan E1 tambah E2. E1 sama dengan E3 tambah E4. E2 dengan E5 tambah E6 tambah E7. E3 sama dengan A1 tambah B. E4 adalah C tambah B. E5 adalah E8 tambah E9 tambah F dan G. E6 adalah J ditambah dengan K. E7 sama dengan E10 kali 0 kali O dan dikali N. E8 adalah D dikali E. E9 adalah E kali I. E10 adalah dengan L tambah M. Mensubstitusi T, E1, E2 sampai dengan E10 dan dengan aturan boolean maka dapat didapat persamaan kejadian puncak sebagai berikut. T sama dengan A1 ditambah B tambah C ditambah D kali E tutup kurung, lalu ditambah H dikali I tutup kurung, lalu tambah F dan tambah G, J dan K, lalu ditambah O dikali N dan dikali L tutup kurung, dan O dikali N dan dikali M tutup kurung. Ini dapat 11 minimal cut-set sebagai berikut. Yang 1 sama dengan A1, yang 2 sama dengan B, M3 sama dengan C, M4 sama dengan D dikali E, M5 sama dengan H kali I, M6 dengan F, M7 sama dengan G, M8 sama dengan O dikali N dan dikali L, M9 sama dengan O dikali N dan dikali M, M10 sama dengan J, dan M11 sama dengan K. Jika yang diperhatikan dalam analisa ini hanya penyebab utamanya, maka persamaan 12 dapat disederhanakan dengan mengasumsikan bahwa minimal cut-set yang digunakan hanya minimal cut-set yang komponennya memuat kejadian dasar atau basic event, sehingga minimal cut-set yang memuat komponen A yaitu M1 dapat dihilangkan. Namanya dapat dituliskan menjadi T sama dengan B tambah C ditambah D kali E tutup kurung, lalu ditambah H kali I tutup kurung, lalu ditambah F dan G, J lalu K, lalu ditambah O dikali N dan L lalu tutup kurung, lalu ditambah O dikali M dan M tutup kurung. Forti tadi persamaan di atas dapat dilihat pada di gambar 322. Ya, ini. Sementara pengonstruksian minimal cut-set dapat dengan menggunakan persamaan 13, dan Forti dari minimal cut-set ini dapat dilihat pada gambar 323. Ya, sebelah sini. Tahap 7. Alternatif dan rekomendasi dalam permasalahan. Alternatif dan rekomendasi solusi dapat diberikan dengan mengacu pada minimal cut-set dan minimal cut-set. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, ada yang belum presentasi kelompoknya? Sudah semua ya? Ada 6 kelompok untuk kelas ini. Untuk kelompoknya yang terakhir, kelompoknya Fikri belum upload ke e-learning ya. Nanti silahkan upload filenya. Ya Bu, baik Bu. Oke, selanjutnya sesi tanya jawab. Mangga siapa yang ingin bertanya dan kelompok mana? Dari kelompok berapa ke kelompok berapa? Ada yang ingin mengajukan pertanyaan ke kelompok lain? Saya Bu. Mangga, Sandi. Kan saya Sandi Rizky Abdoli dari kelompok 2. Ingin bertanya ke kelompoknya Teguh. Sistem informasi apa aljabar boolean tersebut diterapkan? Enggak, kelompoknya Teguh bisa dijawab langsung. Yang lain ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan? Ada Bu, Lin. Saya Lin Herlina dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok Faisal. Yang tadi kan diperlihatkan ada gambar dari bahasannya. Nah, dari gambar itu pengen dijelasin mana yang true atau yang false-nya. Seperti itu. Terima kasih. Yang lain ada lagi? Ada lagi? Saya boleh satu lagi, Bu? Mangga, Sandi. Saya ingin bertanya ke kelompoknya Rio. Ya. Secara spesifiknya pada aspek apa aljabar boolean tersebut digunakan atau diterapkan pada artikel yang kamu pilih itu? Oke, pertanyaannya sama ke Teguh Pangeran ya, kelompoknya Teguh Pangeran. Kalau ke Teguh, Bu, sistem informasinya apa? Kalau ke Rio, aspeknya aspek apa gitu terapkannya? Oke. Letak aljabar booleannya di mana? Ada lagi? Tidak ada? Mangga bisa dijawab. Tadi pertanyaan pertama dari Sandi ke kelompoknya Teguh Pangeran itu sistem informasi apa di penerapan aljabar booleannya, jenisnya ya maksudnya. Kemudian dari Sandi juga ke kelompoknya Rio, letak aljabar booleannya di mana di penerapannya. Kemudian Lin ke kelompoknya Faisal, tadi katanya ada gambar tertentu, minta dijelaskan letak true or false-nya ada di sebelah mana. Mungkin kelompoknya Teguh Pangeran bisa dijawab terlebih dahulu. Atau kelompoknya Rio. Boleh juga kelompoknya Faisal maksud saya. Kelompoknya Teguh tadi ada Fikri, ada Hafiz, kemudian Ramadan, Denny. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Kelompoknya Rio? Ada Siti Alima, ada Syahrul, ada Yola. Ada yang bisa jawab?
Kelompoknya Rio? Tidak ada yang bisa jawab? Pertanyaannya simpel sebenarnya. Kemudian pertanyaan dari Lin ke kelompoknya Faisal. Di sistem informasi geografis ya, kalau tidak salah tadi. Ada Ari, Al-Ghifari, kemudian Fahri, ada Nuke, kemudian Marini. Ada yang bisa jawab salah satu anggota kelompoknya? Ini masa nggak ada yang bisa jawab? Pertanyaannya simpel, tidak terlalu ke dalam rumus-rumusnya. Dari 3 kelompok nggak ada yang mau jawab? Sama sekali tidak ada yang mau jawab? 3 kelompok? Dari 15 orang? Ada yang mau jawab tidak? Saya Bu mau menjawab pertanyaan kelompok saya Bu. Mbak Fitri? Ya Bu, jadi aljabar boolean diterapkan di sistem apa pertanyaannya? Jadi diterapkan pada suatu perjalanan, misalkan Banjarmasin Bukit Tinggi, menggunakan kapal dan bis. Waktu tibanya terkadang tidak bisa diprediksi. Jika tibanya malam hari, maka masalah yang akan dihadapi adalah susah menemukan angkutan umum, akibatnya jalan kaki ke rumah. Sehingga harapannya ketika sampai di Bukit Tinggi, tidak saat malam hari, untuk membuat perencanaan supaya sampai ke Bukit Tinggi tidak malam hari, maka dilakukan dengan analisis apa saja yang bisa memperhambat atau memperlambat dan bisa memperlancar dalam perjalanan. Ya Bu, sekian Bu. Sandi gimana? Sudah terjawab pertanyaannya? Cukup Bu. Kelompok lainnya Rio atau kelompoknya Faisal sudah bisa jawab? Kelompoknya Rio dan kelompoknya Faisal? Pertanyaannya simpel. Ada yang bisa jawab sebelum saya tutup sesi tanya jawabnya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada yang bisa jawab, kita lanjutkan dulu evaluasi dari saya ya. Nanti pertanyaan dari Sandi mengenai
penerapan aljabar booleannya tadi di mana untuk kelompoknya Rio. Tadi kan membahas program permintaan barang sebenarnya. Sebenarnya kalau dibaca lebih detail itu mudah menjawabnya juga, sudah banyak sekali di dalamnya kan ada script. Kalau tidak salah di artikel ilmiahnya Anda bisa tunjukkan. Kemudian di kelompoknya Faisal juga sama, tentang gambar itu sudah ada di dalam gambarnya, tinggal Anda jelaskan ulang letak true or false-nya ada di mana. Itu pertanyaannya simple. Kita lanjutkan ke evaluasi dari saya ya. Tadi dari 6 kelompok, ada yang sudah tepat mengenai artikel yang saya minta untuk jelaskan, yaitu aplikasi tentang aljabar boolean di bidang sistem informasi, tetapi ada juga yang beberapa masih membahas mengenai ke materinya, bukan ke dalam aplikasinya. Nah, di sini Anda harus bisa bedakan kalimat penerapan, contoh penerapan atau contoh aplikasi dari aljabar boolean yang kita pelajari di kelas, dari fungsi booleannya, penyederhanaan fungsi booleannya, ada gerbang di dalam sistem digital, dan lain sebagainya. Tadi ada beberapa yang sudah tepat di dalam pengaturan palang pintu kereta api, kemudian ada di dalam sistem informasi geografis, permintaan barang, kegagalan fault tree analysis, dan lain sebagainya. Namun, di dalam menjelaskan letak aljabar booleannya terhadap aplikasi yang atau penerapan yang dibahas di dalam artikel ilmiahnya itu hampir semuanya memang kurang mendalam atau kurang lebih detail, karena kebanyakannya masih membahas tentang tinjauan pustaka yang secara umum yang sudah kita pelajari di kelas, ada hukum distributif, asosiatif, dan lain sebagainya, kemudian ada gerbang NOR, dan lain sebagainya. Seharusnya yang Anda jelaskan itu bisa masuk ke ranah, misalnya tadi ya, di dalam yang baik itu di dalam penjelasannya, salah satu kelompoknya mengenai pengaturan palang kereta api, tadi kan dijelaskan kapan kereta api itu menutup, kapan jalurnya ya, palang keretanya itu menutup, kapan bisa dibuka, karena ada sensor di dalam input, kemudian outputnya seperti apa. Nah, itu sudah jelas, aljabar boolean itu letaknya ada di sana penerapannya. Namun di beberapa kelompok lain memang belum mendetail seperti itu, walaupun sudah tepat contoh aplikasinya. Jadi ini untuk catatan utamanya. Untuk selanjutnya mungkin kalau Anda ketemu di mata kuliah lain, atau mungkin nanti di tugas selanjutnya, atau di UAS dan lain sebagainya, ketika saya minta menunjukkan kemampuan dalam berargumentasi dan memberikan contoh penerapan aplikasi dari materi-materi tertentu itu seharusnya lebih detailnya seperti itu. Jadi bukan hanya tentang judulnya adalah seperti ini, pendahuluannya, kemudian tinjauan pustakanya dibaca ulang, kemudian metodenya, dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau Anda sudah bisa menunjukkan aplikasi tentang aljabar boolean ini, misalnya di tadi ya, ada juga sistem token listrik, sistem token untuk penggunaan air, PDAM, dan lain sebagainya. Di dalamnya ada aljabar boolean, tunjukkan letaknya ada di mana aljabar booleannya. Aljabar boolean itu kan lebih tepatnya kalau di dalam sistem digital juga true or false-nya, inputnya seperti apa, nanti aljabar boolean proses di dalamnya mengeluarkan true or false. Hasilnya adalah misalnya di dalam palang pintu tadi, palang pintu keretanya menutup, palang pintu keretanya membuka, dan lain sebagainya. Sama seperti di program permintaan barang tadi, apakah barangnya ada atau tidak, dan lain sebagainya, outputnya seperti apa. Nah, itu catatan utama. Kemudian catatan utama selanjutnya adalah cara Anda menyampaikan artikel ilmiah yang Anda pilih, itu masih banyak yang kurang meyakinkan karena kebanyakan masih membaca apa yang dituliskan di dalam PowerPoint tanpa ada kontak dengan, maksudnya dengan audiennya seperti apa. Dalam presentasi itu kan seharusnya kita mengajak ikut berkomunikasi dengan peserta, dengan teman Anda di kelas ini untuk menjelaskan atau memberikan pemahaman tentang apa yang
informasi yang Anda dapatkan dari artikel ilmiah mengenai penerapan aljabar Boolean-nya. Kemudian ini juga pelajaran lain ya, bukan hanya di mata kuliah saya. Ketika Anda membuat PowerPoint, itu bukan kopas penuh dari artikel ilmiahnya, dari sumbernya, dan lain sebagainya. PowerPoint itu kan artinya saja sudah power kekuatan point. Jadi tuliskan saja poin-poinnya, baru Anda jelaskan dengan mengingat, menghafalkan, dan menguasai, serta memahami intinya itu apa. Jadi bukan seperti tadi kebanyakan di pendahuluin Anda kopas, kemudian baca pendahuluannya. Kemudian metode penelitiannya juga sama, Anda kopas, Anda baca. Bukan seperti itu. Oke, mungkin sekian dari saya untuk evaluasinya sebagai masukan nanti untuk tugas-tugas selanjutnya atau di mata kuliah yang lain yang pelaksananya menggunakan presentasi. Karena kemampuan berpresentasi juga ini bukan hanya nanti Anda gunakan di hanya saat kuliah saja, tapi pada saat bekerja juga sama. Nanti setelah Anda lulus, dapat pekerjaan, dan lain sebagainya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ada 3 menit lagi waktunya sampai 12:10. Tidak ada? Ada yang ingin disampaikan? Cukup? Oke. Kalau tidak ada, minggu depan jadwalnya kembali ke e-learning. Lagi, materi dan videonya sudah disediakan, kemudian kita ada PTM terakhir tanggal 7 Juni di pertemuan ke-14 ya, kalau tidak salah. Mudah-mudahan tidak ada lagi kendala, bisa bertemu di kampus. Saya akhiri, semoga selalu diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.